Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Lusna dengan NIM 23801002 dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya tentang teori-teori pendidikan dan model-model kurikulum. Adapun latar belakang dari materi saya, dunia pendidikan dewasa ini dihadapkan pada tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Di tengah perubahan tersebut, esensi pendidikan tetap berpijak pada fondasi teoritis yang kuat. Teori pendidikan bukan sekedar abstraksi intelektual, melainkan kompas yang menentukan arah kemana sebuah bangsa akan dibawa. Ketidakpahaman terhadap teori pendidikan akan berakibat pada rancunya kurikulum yang diterapkan. Kurikulum sebagai jantung pendidikan merupakan derivasi dari teori-teori tersebut. Ia bukan hanya daftar mata pelajaran, melainkan seluruh pengalaman belajar yang dirancang sistematis. Makalah ini akan mengupas tuntas 4 pilar teori pendidikan utama dan pola-pola tersebut memanifestasikan diri ke dalam model-model kurikulum yang kita kenal saat ini. Rumusan masalah dari materi saya yang pertama itu bagaimana landasan filosofis dari 4 teori pendidikan utama, yaitu klasik, humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial. Yang kedua, apa saja karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing model kurikulum yang dihasilkan dari teori tersebut. Yang ketiga, bagaimana sintesis antara teori dapat menciptakan kurikulum yang relevan ke abad 21. Adapun pembahasan pertama dari materi saya yaitu teori pendidikan. Ada 4 pilar teori pendidikan. Yang pertama, teori pendidikan klasik atau pilar stabilitas. Teori ini berasal dari filsafat parentalisme dan esensialisme. Pandangannya adalah bahwa pendidikan berfungsi sebagai jembatan untuk memindahkan nilai dan pengetahuan dari masa lalu ke generasi mendatang. Yang kedua, teori pendidikan pribadi atau humanistik atau pilar individualitas. Berpijak pada esensialisme, teori ini memandang bahwa setiap anak adalah unik. Pendidikan harus membantu individu menemukan jati dirinya. Teori yang ketiga, teori pendidikan teknologis atau pilar efisiensi. Teori ini sangat dipengaruhi oleh aliran behaviorisme. Pendidikan dipandang sebagai proses pengubahan tingkah laku yang dapat dikendalikan dan diukur. Teori yang keempat, teori pendidikan teknologis atau pilar efisiensi. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pendidikan yang dianggap hanya menyelenggengkan status quo. Pendidikan harus menjadi alat untuk merombak struktur masyarakat yang tidak adil. Pembahasan yang selanjutnya, model-model kurikulum. Ada beberapa model kurikulum. Yang pertama itu model kurikulum subjek akademis. Struktur kurikulum dibagi menjadi disiplin ilmu yang terpisah, yaitu fisika, sejarah, dan ekonomi. Penilaian dilakukan secara kuantitatif melalui ujian standar. Yang kedua, model kurikulum humanistik, menekankan pada efektif domain atau domain perasaan. Guru berperan sebagai mitra belajar, bukan instruktur, tidak ada tekanan kompetisi antar siswa. Yang ketiga, model kurikulum teknologis, penggunaan perangkat lunak, modul mandiri dan kriteria keberhasilan yang sangat spesifik atau indikator kerja. Keberhasilan diukur dari penguasaan skill tertentu. Yang keempat, model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum tidak dimulai dari buku teks, melainkan dari masalah nyata di masyarakat seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau hak asasi manusia. Pembahasan selanjutnya, analisis kritis atau dialektika antar model kurikulum. Dalam praktiknya, pemilihan satu model kurikulum secara murni seringkali menghadapi tantangan pragmatis, menekankan bahwa kurikulum tidak boleh statis. Model subjek akademis yang berfokus pada penguasaan materi atau disiplin ilmu sering dikritik karena menciptakan menara gading yang bukan siswa dari realitas sosial. Hal ini sejalan dengan kritik Feulever mengenai pendidikan gaya Bank, di mana siswa hanya dianggap sebagai bejana kosong yang diisi oleh guru. Namun, jika pendidikannya hanya berfokus pada model humanistik yang mementingkan perasaan dan minat siswa, dikhawatirkan standar kualitas intelektual nasional akan menurun karena kurangnya struktur kompetensi yang jelas. Disinilah model teknologis masuk untuk memberikan standarisasi dan efisiensi melalui sistem instruksional yang terukur, sebagaimana prinsip dasar yang diletakkan oleh Rapp W. Tyler mengenai evaluasi hasil belajar yang objektif.
Adapun tantangan kurikulum di era digital, pengembangan kurikulum di era ini menuntut adaptasi terhadap teknologi informasi. Menurut Mikhail Sigro, dalam kurikulum teori ideologi, teknologi pendidikan ini kini bermutasi menjadi pembelajaran berbasis AI dan digital intensif. Kurikulum masa depan tidak lagi sekedar tentang apa yang dipelajari, tetapi bagaimana cara belajar. Mungkin itu saja materi saya tentang teori-teori kurikulum dan model-model kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.